nama saya Kenny Laurencia dengan NIK F11223101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan saya, yaitu tentang analisis dan rancangan pembelajaran PAUD inklusi dengan anak berkebutuhan khusus. Di mana yang kita tahu bahwa pendidikan inklusif itu merupakan sebuah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua anak usia dini, baik tanpa terkecuali dalam menempuh pendidikan, baik itu anak berkebutuhan khusus ataupun yang tidak berkebutuhan khusus, untuk bersama-sama untuk belajar, di mana pendidikan inklusif ini juga merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya dalam penyedia layanan pendidikan bagi semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang mana pendidikan inklusi ini mencerminkan suatu pendidikan yang diperuntukkan bagi semua anak tanpa terkecuali, baik yang mengalami keterbatasan secara mental, fisik, komunikasi, sosial maupun finansial. Jadi, pendidikan inklusif ini merupakan sistem pendidikan yang memastikan bahwa kesempatan belajar yang setara bagi semua anak, baik yang anak berkebutuhan khusus ataupun yang non berkebutuhan khusus, yang mana mencerminkan komitmen nasional terhadap keadilan dalam pendidikan bagi semua anak. Nah, pendidikan inklusif ini sangat penting bagi peserta didik atau anak-anak usia dini yang tentunya yang memiliki kebutuhan khusus ataupun maupun yang anak-anak pada umumnya, yang dimana bagi anak berkebutuhan khusus, lingkungan belajar yang inklusif ini akan melatih ketahanan, keterampilan, dan kemandirian untuk menghadapi dunia luar. Sedangkan bagi murid pada umumnya, pendidikan inklusif ini akan mengasah kepekaan dalam menyikapi perbedaan dan menanam rasa empati pada sesama. Nah, di mana tentunya hal ini terdapat keberagaman, di mana keberagaman dalam peserta didik itu dapat diartikan sebagai variasi yang ada di antara individu, di mana keberagaman ini meliputi seperti perbedaan dalam metode belajarnya yang dipakai, kemudian kapasitas, minat, serta bakat yang dimiliki. Adapun identifikasi karakteristik anak, di mana anak yang pertama itu mengalami kesulitan komunikasi, kurang juga kontak mata, dan sering bermain sendiri. Nah, kemungkinan kebutuhan ya di mana spektrum autisme yang atau gangguan komunikasi lain. Tetapi untuk kemungkinan kebutuhan yaitu kita dapat menerapkan terapi bicara dan komunikasi atau speech language therapy. Kemudian yang kedua, perlunya bimbingan untuk sosial emosional, misalnya terapi perilaku atau pendampingan inklusi sosial. Kemudian yang ketiga yaitu kita dapat merencanakan pendidikan individual, misalnya layanan pendidikan khusus atau kelas inklusif dengan asistensi. Kemudian untuk identifikasi karakteristik anak yang kedua atau yang anak yang B, itu mengalami hambatan motorik halus, kesulitan memegang pensil dan alat kecil. Nah, kesulitan ini berkaitan dengan kemampuan motorik halusnya, seperti menggenggam, menulis, atau manipulasi benda kecil. Yang dimana untuk kemungkinan kebutuhannya yaitu kita dapat melakukan latihan motorik halus atau occupational therapy atau terapi okupasi di sekolah atau di klinik. Kemudian yang kedua, kita dapat penyesuaian alat tulis seperti pensil tebal, kemudian pegangan pena atau alat bantu yang dapat digunakan, dan modifikasi tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas bermain edukatif, misalnya seperti puzzle, Lego, menggambar, dan mengecap. Nah, untuk hal ini untuk melatih koordinasi tangan dan mata. Nah, untuk identifikasi karakteristik anak yang ketiga yaitu anak yang C, lambat dalam belajar dan sering tertinggal dalam belajarnya. Nah, ini tentunya anak ini seperti mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, untuk kebutuhan kemungkinan kebutuhannya yaitu pendekatan pembelajaran individual, di mana
pengajaran remedial, learning support atau kelas pemulihan. Kemudian yang kedua yaitu penyederhanaan materi, langkah-langkah belajar bertahap dan guru dapat melakukan penjelasan berulang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu penguatan motivasi dan kepercayaan diri lewat penguatan positif dan penilaian formatif. Nah, untuk hambatan dalam pembelajaran, di mana di dalam pembelajaran tentunya ketiga anak tadi tersebut mengalami hambatan seperti yang pertama, hambatan komunikasi, di mana anak yang A itu menunjukkan dia kesulitan dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal, yang dimana seperti jarang kontak mata dan sering bermain sendiri. Tentunya hal ini dapat menghambat dalam menyampaikan kebutuhan atau bahkan respon terhadap instruksi yang diberikan guru, yang tentunya hal ini menyebabkan adanya kesalahpahaman dalam berinteraksi dengan sekitar dan kurangnya partisipasi mungkin dalam diskusi kelompok yang dilakukan di sekolah tersebut atau di kelas. Kemudian yang kedua yaitu hambatan aktivitas motorik, di mana anak yang B itu mengalami kesulitan dalam memegang pensil atau benda kecil lainnya, yang tentunya hal ini akan membatasi keterlibatan dalam kegiatan seperti menulis, seni, atau permainan presisi seperti meronceng. Nah, hal itu kan anak pasti menggunakan pensil kecil atau kuas-kuas. Nah, jika dia mengalami kesulitan, tentu di sini anak akan merasa frustasi jika dia tidak bisa. Nah, tentunya melalui aktivitas ini tadi anak ya seperti frustasi sehingga kelasnya terhambat gitu. Maka dari itu kita sebagai guru perlu untuk memodifikasi alat permainan atau media pembelajaran supaya anak tetap bisa melatih kemampuan motoriknya agar tidak terjadinya hambatan pada saat melakukan aktivitas motorik. Yang ketiga itu hambatan pemahaman instruksi. Nah, di mana anak yang ketiga yaitu anak yang C mengalami belajar yang lebih lambat, dan hal ini tentunya membuat anak tersebut sering tertinggal, yang mana sulit dalam memproses instruksi multi langkah atau konsep abstrak yang mungkin dapat menyebabkan dia kebingungan. Nah, hal ini nih dapat memperlambat ritme kelas, yang mana anak lain sudah selesai sementara anak yang C masih berusaha. Dari hal ini, guru harus mengulang penjelasan berulang-ulang. Kemudian yang terakhir yaitu hambatan interaksi sosial. Nah, untuk ketiga anak tadi yang menghadapi interaksi sosial, misalnya anak A, dia menghindari teman, dan anak B frustasi pada saat gagal dalam berkontribusi, dan untuk anak C itu merasa tertinggal yang menyebabkan dia menarik diri. Strategi pengelolaan kelas, di mana guru dapat mengatur kegiatan belajar melalui perencanaan seperti dengan menggunakan strategi diferensiasi dalam pembelajarannya. Nah, di mana dalam pengelolaan kelas ini tentunya guru memberikan perhatian merata dengan memperhatikan kebutuhan individual seperti memberikan tugas berbeda berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh anak, serta membimbing anak berkebutuhan khusus secara langsung sembari melibatkan GPK atau guru pendamping khusus. Pembahasan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran, di mana pendekatan pembelajaran inklusif di kelas sangat penting untuk memastikan semua anak bisa belajar optimal dengan cara yang menyenangkan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Guru juga dapat menggunakan pendekatan dalam pembelajaran seperti berbasis bermain, kemudian pembelajaran dalam kelompok kecil. Yang terakhir yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu lingkungan kelas inklusif, di mana lingkungan kelas inklusif ini sangat penting untuk membantu dalam upaya untuk mendukung belajar bagi semua anak, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak berkebutuhan khusus, di mana dengan penataan yang ramah serta kolaboratif yang mana mencakup penata ruangan, media pembelajaran, serta adanya dukungan sesama teman sebaya, di mana untuk penata ruangan kelas inklusif harus dengan fleksibel. Nah, untuk bab 4 yaitu modifikasi kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan yang pertama itu kegiatan seni. Nah, untuk kegiatannya itu seperti melukis bunga, untuk alat dan bahannya
kita menggunakan kertas gambar tebal, cat air, dan kuas besar dan kecil, serta spons. Kemudian yang terakhir itu kertas bergambar bunga untuk menjadi teladan untuk dicontoh oleh anak. Kemudian untuk cara pelaksanaannya, anak duduk melingkar di atas karpet, guru memberikan contoh caranya, lalu memberikan waktu biarkan anak berkreasi sesuai kreativitasnya. Kemudian untuk modifikasi untuk anak KBK, yaitu dalam kegiatan seni, di mana untuk anak yang autis atau motorik halus lemah ganti dengan spons atau menggunakan tangan agar mudah untuk membuat lukisan tersebut. Kemudian kurangi warna yang digunakan, yang dimana dengan kita cuma menyiapkan 3 warna saja, serta beri panduan visual. Hal ini tentunya dapat membantu dalam meningkatkan kreativitas serta koordinasi mata dan tangan pada anak tersebut. Kemudian untuk kegiatannya kedua itu kegiatan motorik, di mana deskripsi kegiatannya itu lomba lempar bola ke keranjang, target di mana sekitar 2-3 meter, di mana anak bergantian untuk melempar bola ke keranjang sambil menghitung jumlah masuknya dengan diulang 4 ronde untuk melatih koordinasi mata dan serta keseimbangan pada anak tersebut. Kemudian untuk penyesuaian untuk anak yang mengalami hambatan motorik, yaitu dekatkan keranjang jadi sekitar 1 meter menggunakan bola empuk baik, besar dan ringan. Beri poin bonus atas usaha yang dia lakukan gitu anak tersebut. Kemudian yang ketiga itu kegiatan bahasa. Nah, ini aktivitas bercerita atau bernyanyi. Nah, kita dapat mengajak anak untuk nyanyi lagu Lihat Kebunku sambil menceritakan pertualangan melihat kebun. Guru mulai bernyanyi, lalu anak ini mulai ikut tepuk ritme serta tambah gerak tangan atau tunjuk gambar pohon dan lainnya yang sudah disediakan. Kemudian untuk penyesuaian untuk anak yang kesulitan komunikasi, di mana menggunakan kartu gambar pohon atau pemandangan lainnya untuk tunjukkan, bukan hanya diucapkan, tapi kita dapat memperlihatkan visualnya, serta kita dapat menggunakan isyarat, yaitu isyarat SIBI. Nah, untuk bab yang kelima yaitu peran guru dan lingkungan, di mana guru ini memiliki peran sentral sebagai fasilitator, kolaborator, motivator, dan dalam pengembangan kurikulum adaptif. Namun dalam praktiknya tentunya terdapat berbagai tantangan yang dialami oleh guru, seperti kurangnya pelatihan, keterlibatan fasilitas, kurikulum yang belum fleksibel, serta adanya stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, dalam hal ini tentunya diperlukan penguatan kompetensi untuk guru, kemudian peningkatan dukungan kebijakan, serta sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas untuk anak usia dini. Kemudian namun di dalam pendidikan inklusi ini tidak hanya guru saja yang terlibat, tetapi juga semua aspek dari pihak sekolah, orang tua, dan serta masyarakat. Nah, di mana dalam pembelajaran sebagai seorang guru pendidikan inklusi pasti sudah dapat mengerti akan kondisi fisik dan psikis peserta didik. Selain itu juga sebagai guru pendidikan inklusi, di mana di dalam memberikan materi dan menangani tingkah laku peserta didik memiliki kebutuhan khusus sudah dapat terlaksana dengan baik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye.